Shalom, saudara silakan duduk. Hari ini tanggal 24 Desember, biasanya malam ya, ini kali nggak apa-apa pagi dah. Doakan tahun depan yang atas sudah selesai. Ya, apa namanya ini, dukungan saudara semuanya, ya, dukungan doa, kerja keras, terus dana, ya, dalam kehendak Tuhan tahun depan selesai. Sekarang mari kita dengar firman Tuhan dengan judul Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20 demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Perhatikan ayat ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Perhatikan ini. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, slide berikutnya. Saudara, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ya, disampaikan, Lukas menyampaikan berita Natal ini, dan ada dua hal penting yang disampaikan oleh Lukas. Tiga sebetulnya, hari ini telah lahir bagi juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus kemudian ada dua hal penting yang mengikutinya, yaitu dalam ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera. Ya. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera. Kedua hal penting ini tidak ada di dunia, saudara-saudara. Ya, tidak dimiliki oleh manusia. Tapi malam itu gembala-gembala itu menerimanya setelah mereka datang dan menyembah Tuhan Yesus. Itu sebabnya tadi saya katakan dalam ayat yang ke-20 Lukas pasal 2, perhatikan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, memuji Allah, memuliakan Allah, damai sejahtera, itu manusia tidak tahu, tidak punya, saudara. Ya, tidak punya. Kemuliaan bagi Allah. Ya, slide. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Memuliakan Allah berarti membawa baginya persembahan, hidup, pujian, harta, beribadah kepadanya dengan kekudusan.
Ya, silakan slide dimatikan. Saudara-saudara, memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Kedengarannya biasa. Tapi sebetulnya saudara, manusia tidak bisa memuliakan Allah. Tidak ada manusia memuliakan Allah. Ya, kenapa? Ya, karena manusia tidak mengenal Allah atau tidak mau memuliakan Allah. Ya, dalam Roma pasal 1 ayat 21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Manusia tidak bisa, tidak mau memuliakan Allah. Ya. Samping itu, manusia juga tidak bisa memuliakan Allah, sebab manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah nggak punya lagi kemuliaan Allah. Bagaimana bisa memuliakan Allah? Ya, Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi manusia perlu sesuatu untuk dimuliakan. Siapa yang dimuliakan? Dirinya sendiri. Manusia tidak bisa memuliakan Allah, tapi manusia itu memuliakan dirinya sendiri. Saudara, ya, cari nama. Ya, kita ada apa namanya? Ada kata-kata yang biasa, oh dia sekarang sudah punya nama gitu ya. Dia punya nama, mulai bayi punya nama. Tapi lain artinya kalau seorang dikatakan punya nama, dia di atas orang lainnya. Manusia mencari itu, mengejar nama, ya, mengejar nama. Dan ya, bisa saya ngomong nanti ikut campur soal pemilu nggak jadi. Nah, kan kemarin heboh, ya, sampai hari ini mungkin masih heboh. Manusia cari nama, saudara, cari nama. Mencari nama itu berarti memuliakan diri sendiri. Ternama, orang yang ternama, memuliakan diri sendiri. Ya, oh dia sekarang sudah punya nama, sudah nggak mau kenal sama kita gitu ya, high class. Saudara, manusia memuliakan diri sendiri loh, ingat ya. Dan bukan cuma di dunia manusia cari nama, di gereja juga. Di gereja juga, ya. Oh, dia pengkhotbah yang ternama. Nah, kalau pengkhotbah ternama, ya sudah punya nama toh. Saya pernah dengar tuh ada yang kalau diundang sudah pasang tarif. Kalau suruh khotbah di retreat 400 juta. Ya benar ada di Indonesia tuh. Mosok? Iya. Saya bilang lebih baik di YouTube-nya saja gratis. 400 juta saudara. Karena apa? Karena punya nama. Karena punya nama. Worship leader juga. Ya, pemusik juga bernama, namanya Ilya. Sudah gitu aja ya. Ilya. Ya. Nah, orang cari nama saudara. Satu kali saya tuh nyanyian lama, saya senang pada waktu mendengar kembali dinyanyikan oleh seorang worship leader di Singapura di YouTube ya, Annabel Soft, Deeper in Love with You. Ya, lebih dalam lagi aku mengasihimu. Dan saya kalau sudah senang itu biasanya nyanyi terngiang-ngiang terus gitu ya, sampai ngimpi-ngimpi. Ya, sampai ngimpi-ngimpi, nggak ngimpi Annabel Soft loh ya, ngimpi nyanyi tadi, apa namanya, deeper in love with you, deeper in love with you. Tapi satu malam saudara, saya kaget, saya terbangun. Tuhan bicara dalam hati saya, lu nyanyi deeper in love with me, karena kamu memang cinta aku, apa karena lagunya enak? Saya kaget, saya duduk denger-denger saudara. Ya, ngerti denger-denger ya. Mikir kembali. Kenapa saudara-saudara? Kita nyanyi seringkali memuji Allah katanya. Tapi bukan memuji Allah, kita nari-nari karena lagunya enak. Ya, karena lagunya enak, saudara-saudara. Ya begitulah keadaan manusia sih. Ya, tapi saudara-saudara, tadi dikatakan yang tidak ada pada manusia ini sekarang bisa ada di dalam diri orang-orang tertentu. Gembala-gembala tadi, ya, dia dalam ayat yang ke-20 dikatakan, gembala-gembala tadi memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar sebelum
mendengar segala sesuatu itu, mereka tidak memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, yaitu tentang Kristus yang lahir di kota Daud, mereka memuji dan memuliakan Allah. Jadi saudara-saudara, kita berhari Natal, kita meriah, tapi apakah memuji dan memuliakan Allah? Hanya kalau kita dengar dan lihat Kristus yang lahir menjadi manusia. Mengingat kembali apa yang kita dengar. Kristus sudah lahir jadi manusia. Allah menjadi manusia. Kalau ini berita tidak didengar, maksudnya didengar itu masuk telinga dan hati, dipahami, maka saya takut kita jadinya pesta di seluruh dunia, pesta meriah di Emirat Arab kalau nggak salah ya. Pesta Natal meriah luar biasa, tapi nanti dulu yang dipestai siapa? Pestanya untuk apa? Ya, tinggi-tinggian pohon Natal, nanti dulu. Pohon Natal itu untuk siapa? Ya, supaya senang dilihat, supaya bagus dilihat, memuliakan diri sendiri. Tapi begitu seorang datang kepada Tuhan Yesus, seperti gembala-gembala itu, dia dengar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Tandanya ini. Mereka dengar, mereka lihat. Kenapa? Karena mereka sambut berita itu. Maka mereka bisa memuliakan Allah. Memuliakan Allah, slide yang tadi. Memuliakan Allah itu berarti, ya, dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 6 sampai ayat yang ke 16 ayat 28 sampai 29 katakan, kepada Tuhan Yesus suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Ya. Bawalah persembahanmu kudus, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Nah, saudara-saudara, itu namanya memuliakan Allah, ya. Itu namanya memuliakan Allah, mengagungkan dan meninggikan Allah, bukan aku. Kenapa? Kalau seorang datang, slide berikutnya. Kalau seorang datang pada Tuhan Yesus, maka dia datang dan melihat dirinya apa adanya dan melihat Yesus sebagai juru selamat. Tanpa hadirnya juru selamat tidak akan pernah ada sukacita sejati atau kesukaan besar. Tanpa Yesus di hatiku, tanpa Yesus di hatimu tidak pernah ada kesukaan besar. Tidak pernah ada sukacita yang sejati. Keselamatan adalah kebutuhan utama manusia yang berdosa. Kebutuhan saya, saudara. Kebutuhan saudara. Allah memenuhi kebutuhan itu melalui Yesus Kristus, putra tunggalnya. Jika kita masih berada dalam perbudakan dosa, kita tidak mungkin memuliakannya. Tapi malaikat bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adakah Yesus di hati saudara? Orang Kristen seringkali setiap tahun berdoa, Tuhan lahir di hatiku, Tuhan lahir di hatiku. Kalau saya Tuhan Yesus bilang, yang tahun lalu lahir di hatimu siapa? Sekarang minta lahir lagi. Kenapa? Yang tahun lalu lahir di hatiku sudah mati. Perlu lahir lagi. Kenapa? Habis doa Tuhan Yesus lahir di hatiku, habis itu gak dikasih makan. Pesta Natal, bar, lahir di hati terus nggak dikasih makan, ya, atau ditinggalkan begitu saja. Yang nggak dikasih makan Tuhan Yesusnya, hatinya itu loh, nggak dikasih makan dengan firman yang betul, ya. Hari ini terlahir bagimu juru selamat, penting. Saudara camkan ini, dan ini berkaitan dengan keselamatan. Saya ini sudah tua, saudara. Kalau malam mau tidur besok masih bangun lagi nggak ya gitu, ya. Sering itu, ya. Besok masih bangun lagi enggak tahu yang tua-tua pernah mikir gitu enggak? Kalau saya sering mikir gitu. Terus kalau enggak bangun lagi saya di mana ya? Ya. Kalau enggak bangun lagi di mana ya? Mikir. Sering saudara.
mikir gitu terus. Kalau berdasarkan perbuatan saya, maka kalau saya besok tidak bangun lagi, saya ada di neraka. Tapi kalau berdasarkan kasih karunia Tuhan, Yesus yang aku percayai, maka besok kalau nggak bangun lagi, aku ada di hadapanmu. Dan saya percaya yang kedua yang betul. Saudara, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Terima dia dalam hatimu. Ya, jangan cuma jadi Kristen, meskipun melayani belum tentu ada Yesus di hatimu. Itu WPI nyanyi, ku beri, apa yang kau beri pada Tuhan Yesus? Tapi WPI bilang, ku beri hatiku. Awas ya WPI, kalau jangan beri hatinya kepada Tuhan Yesus. Rubah. Kalau WPI kasih hatinya kepada Tuhan Yesus, tahun depan ini WPI rubah. Nggak suka rasan-rasan, nggak suka iri hati. Mulutnya ndak tajam lagi. Kan gitu, ku beri betul nyanyi, ku beri hatiku. Apa kau beri? Aku kasih apa ya? Apa kau beri? Aku kasih apa ya? Terus BBI bilang, kalau aku beri hatiku. Kalau Chandra? Kasih hatiku. Apa ya? Kalau kasih hati Pak Tuhan Yesus itu rubah hidupnya. Ya, rubah hidupnya. Pokoknya wes nyanyi, saya mau lihat nanti tahun depan BBI rubah ndak hatinya. Hamba-hamba Tuhan mau nyanyi juga. Apa nyanyi hamba Tuhan tuh? Hah? Coba awalnya kayak apa? Tak akan pernah ku sesali terus mengiringi Yesus sepanjang hidupku. Ya, betul. Tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus seumur hidupku. Nah, masih muda saya, masih umur 50 saya enggak wani nyanyi ini saudara. Kenapa? Hah? Seringkali nyanyi asal nyanyi toh. Ya. Tak akan pernah ku sesali. Coba nih gak akan pernah menyesali. Ini hamba Tuhan ya, pantas nyanyinya gitu ya. Ya, susah senang puji Tuhan. Amin ya. Tak akan pernah ku sesali. Susah senang puji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Apalagi kalau latihan kemarin saya lihat Lukman latihan. Ya ampun, Lukman begitu sungguh-sungguh. Tak bilang nyanyinya ya. Baru latihan, apalagi nanti kalau besok nyanyi di perayaan Natal. Baru latihan saya lihat, waduh Lukman ya gitu ya. Saya bilang, nggak pernah, tapi nggak pernah menyesal ya. Ya, bukan nggak pernah nyesel dapat sandra, nggak pernah nyesel mengikut Tuhan ya. Ya karena dia adalah juru selamat maka kita memuliakan Tuhan ya, bukan asalnya nyanyi. Itu nyanyiannya hamba Tuhan itu abot loh. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku. Ya, saya sudah mau mati ya, bisa aja gampang ya. Pak Pur masih lama, embu aku. Ya, embu aku ya, apa betul tidak akan menyesal nantinya? Ya. Tenang saudara, pikir baik-baik ya. Natal ini temanya memuji, memuliakan Allah. Orang yang memuliakan Allah gimana tidak akan menyesal mengikut Tuhan Yesus. Susah, senang, puji Tuhan. Oke, nanti waktunya nggak cukup ini. Karena dia adalah juru selamat. Terus yang kedua, slide berikutnya, karena dia adalah Tuhan. Tuhan berarti junjungan tertinggi, pemilik dan penguasa. Sesudah diselamatkan, kita menjadi milik kepunyaannya. Sudah selayaknya kita memuliakan Yesus sebagai Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia 2:20 berbunyi, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya karena aku. Saudara, karena dia Tuhan, muliakanlah dia. Ya, belajar menghormati dia sebagai Tuhan. Orang itu seringkali bilang Tuhan Yesus, tapi ngomongnya Tuhan, tapi dia berlakuannya seperti jongos. Ya, seperti jongos.
Orang yang mengakui yang memang menerima dia sebagai Tuhan, sebagai junjungan tertinggi, tidak pernah komplain sama Tuhan. Gak pernah komplain sama Tuhan. Kalau saudara masih komplain, berarti Tuhan itu belum jadi Tuhan dalam hidupmu. Masih jadi tergantung, ya. Tergantung jadi apa saudara berlakukan Tuhan. Ya, yang sering jadi damkar atau IGD. Kalau perlu datang, kalau sudah lupa. Perlakukan dia sebagai Tuhan. Hormati dia. Yang datang kepada juru selamat yang di dalam hatinya ada Yesus yang dia diselamatkan, susah senang puji Tuhan, ya. Lalu ya dia Tuhan. Ya, saya sekarang suka buka status saudara loh. Hati-hati kalau nulis status. Hati-hati kalau nulis status, tak bukai karena itu isi hati saudara. Biasanya orang-orang itu dibrol ke isi hatinya di status toh. Ya. Waduh, saya bilang, ini jemaat ini terima Tuhan Yesus atau belum ya? Saudara ini terima Tuhan Yesus atau belum ya gitu. Ya. Wong susah kok meso. Ngerti meso? Meso Jawa Timur tuh. Panjang katanya, cuma 6 kata, 6 huruf jadikan 12 atau 15 huruf. Saya bilang, ini orang sudah terima Tuhan Yesus atau belum ya? Ya, kadang-kadang saya sudah baca, kalau saya rasa perlu simpati, ya saya tanya, ada apa ya gitu. Tapi kalau sudah saya tanya ada apa, biasanya statusnya hilang. Statusnya hilang. Loh, saudara, padahal saya itu mau nolong loh ya. Saya itu mau nolong kalau ada yang perlu, statusnya dihapus. Saudara, karena dia Tuhan, ya. Allah itu baik. Allah itu baik buat saya. Allah itu baik buat kamu, ya. Jadi satu, di dalam Yesus kita puji dia. Di dalam Yesus kemudian Allah itu kembali bagi kita dan kita bisa memuji Tuhan sebagai Tuhan. Kita memuji dia karena dia adalah juru selamat kita. Oke, saya lanjutkan poin berikutnya. Ada damai sejahtera, saudara. Dunia yang rusak karena dosa tidak bisa menghadirkan damai sejahtera bagi manusia. Maksudnya dosa tidak bisa menghadirkan damai sejahtera. Ya, perusak damai sejahtera adalah kejahatan, perang, permusuhan, masalah, atau ya itu kalau ada kejahatan, perang, permusuhan, masalah itu enggak ada damai sejahtera. Kedamaian hanya bisa didapatkan dalam hubungan dengan Kristus, diberikan kepada mereka yang berkenan kepadanya. Tidak dialami semua orang. Damai sejahtera bukanlah karena tidak ada konflik atau masalah, melainkan karena ada kehadiran Allah. Yesus lahir membawa damai sejahtera, bukan bagi semua orang. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi. Mau damai sejahtera bagi semua orang dah. Tapi yang memilikinya hanya orang yang mau menerima damai sejahtera itu. Mungkin lebih tepat gitu. Ya, dunia tidak tahu sudah damai sejahtera, tidak paham apa artinya damai sejahtera. Ya, dan damai sejahtera itu tidak berasal, bisa dimatikan dan selainnya. Damai sejahtera bukan berasal dari situasi dan kondisi, tidak dipengaruhi keadaan lain. Saya damai sejahtera, tapi kemudian marah-marah, ngamuk-ngamuk, damai sejahtera hilang. Sebab istri saya sih, sebab suami saya sih, sebab anak saya sih. Itu bukan damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera tidak didapat dari keadaan jasmania atau materi. Ya, orang miskin tidak damai sejahtera. Orang kaya juga nggak damai sejahtera. Kalau orang kaya betul damai sejahtera, nggak ada yang pegatan, nggak ada yang berselingkuh, ya toh, nggak ada yang narkoba. Orang miskin podo, miskin juga, kaya juga, jomblo damai sejahtera, nggak damai. Minta didoakan supaya dapat jodoh. Sudah dapat jodoh damai sejahtera, belum tentu. Saya salah nikah sama kamu tuh. Kaya, miskin, jomblo, anak damai sejahtera. Kita orang tua bilang enak ya jadi anak-anak, tapi kalau tanya anak-anak, dia ingin cepat besar. Ya toh?
ingin cepat besar. Kalau anak perempuan, sandalnya, sepatunya mamanya segini dipakai, heelnya segini dipakai, lipstiknya, karena dia kepingin cepat besar. Anak kecil tidak damai sejahtera. Orang tua, orang besar damai sejahtera, tidak damai. Bilang enak anak kecil dia. Dunia tidak tahu damai sejahtera itu apa, saudara. Ya, damai sejahtera itu erat kaitannya dengan kebahagiaan. Karena nggak tahu lalu bilang bahagia itu sederhana, enak aja. Kalau bahagia itu sederhana, Tuhan Yesus tidak perlu turun ke bumi mati buat saudara saya. Ya, damai sejahtera, bahagia itu tidak sederhana, saudara. Hanya satu didapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada damai sejahtera. Tuhan Yesus bilang gini, dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera hanya ada dalam Kristus Yesus, dan itu tidak sederhana, tapi juga sederhana. Tidak sederhana karena apa? Sampai mati orang tidak bisa memilikinya kalau dia tidak terima Tuhan Yesus. Tapi dia sederhana karena begitu terima Tuhan Yesus, dia damai sejahtera. Hanya selangkah, tapi selangkah ini orang tidak mau melangkahinya. Tidak mau. Cuma selangkah, tapi abot itu melangkah gitu. Damai sejahtera. Slide berikutnya. Nah, damai sejahtera itu memberikan keberanian untuk melangkah. Lukas 2 ayat yang ke-15 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ini membuktikan, perkataan gembala ini membuktikan mereka mendengar dan percaya, lalu bertindak. Itu penting. Ya, itu penting. Bertindak, mengambil langkah sesuai apa yang didengar. Yang didengar apa? Firman Tuhan. Satu kali ada pendeta khotbah. Saya juga kadang-kadang pendengar itu saya pengen niru. Minggu ini khotbah ini. Udah. Pendeta wis tua. Minggu depan khotbah yang sama. Jemaatnya bilang, ya maklum sudah tua, pikun. Lupa kalau minggu lalu sudah khotbah. Minggu depan khotbah itu lagi. Ya ampun. Kenapa sih mbok ya sudah kerasa kalau sudah tua gitu ya. Cari yang muda. Masa 3 minggu terus khotbah yang sama, ayatnya sama, banyolannya sama, ya sama-sama. Minggu keempat khotbah sama lagi. Satu orang berdiri, maaf Pak Pendeta, ini sudah 4 minggu berturut-turut khotbah ini. Pak Pendetanya bilang gini, sorry yo. Pendeta ayam bilang gini, iya, sudah dilakukan belum? Jadi maksudnya dia, selama lu belum mengakukan, gua ngomong ini terus. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena dilakukan percuma toh. Khotbah tiap minggu tapi dilupakan terus. Lupa lagi, capek deh. Saudara-saudara, itu tidak boleh terjadi, ya. Tidak boleh mendengar. Lalu, mari kita pergi ke Bethlehem. Ya, itu waktu saya masih kecil ada lagu Natal. Marilah kita ke Bethlehem melihat, lupa perkara yang sudah jadilah yang ya, lupa. Ya, itu yang saya waktu sekolah minggu 10 tahun yang lalu, lupa. Saudara, ingat, saudara tidak akan dapat damai sejahtera kalau tidak mau melangkah. Tapi sebaliknya, damai sejahtera juga memberikan keberanian untuk melangkah. Maksudnya gitu, begitu saya mau melangkah, bertindak, damai sejahtera itu langsung ada. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, tantangan selalu ada. Tapi mereka yang memiliki damai sejahteranya berani berjalan dalam langkah iman. Slide berikutnya. Damai sejahtera itu menuntun kita pada ketaatan. Ya. Lukas pasal 2 ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring dalam palungan. Saudara, dalam
Yesaya pasal 48 nih ya, para gembala tidak menunda untuk taat, tapi memilih untuk cepat-cepat berangkat. Menunda taat seringkali menjadi pembuka celah keraguan yang berujung pada ketidaktaatan. Gini, kadang-kadang itu ya ada gerakan Tuhan gitu. Kamu lakukan itu, ya, ya, ya. Terus sebentar ya Tuhan ya, sebentar ya Tuhan ya. Mungkin kalau ini, sebentar Tuhan, Tuhan ngerti ya, sebentar ya, sebentar ya. Sebentar. Kalau sudah bilang sebentar, sebentarnya itu tidak habis-habis, saudara. Alias akhirnya tidak dilakukan. Dalam Yesaya pasal 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti. Jadi bahagia itu sederhana. Sederhana kalau kita mau taat pada Tuhan. Sederhana memang kalau kita mau taat pada Tuhan. Tapi untuk taat pada Tuhan itu ialah yang tidak sederhana. Iya, taat pada Tuhan itu yang tidak sederhana. Tapi mau bahagia, mau damai sejahtera, lakukan perintah Tuhan. Dan lebih lanjut, damai sejahtera itu menuntun kita pada ketaatan. Seperti gini, ayam sama telur dulu mana? Dulu mana? Ayam sama telur dulu mana? Ada ayam. Ayam dari mana? Telur. Telur dari mana? Ayam. Ayam dari mana? Telur. Jadi ayam sama telur dulu mana? Pinter. Karena Tuhan tidak menciptakan telur, Tuhan menciptakan ayam. Ya toh, dalam Kejadian saya tidak pernah baca tuh. Jadilah telur ayam. Jadilah telur bebek. Nanti terus jadi. Enggak toh? Ya betul. Sudah, memang begitu. Tapi itu merupakan satu langkah yang berkesinambungan. Ayam, telur, ayam, telur, ayam, taat, sejahtera, taat, sejahtera, taat. Itu berkesinambungan seperti sungai yang tak pernah kering. Ya, slide berikutnya. Kayaknya sudah habis ini ya. Iya, sudah habis. Ya, kita matikan. Ya. Jadi damai sejahtera itu memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera. Ya, saudara-saudara, itu bisa terjadi dalam sekejap mata. Bisa juga tak akan pernah terjadi. Keputusan. Saya ada satu cerita. Perang Dunia Pertama itu meletus di bulan Juli tahun 1914. Ya, Perang Dunia Pertama itu negara Kristen semua yang terlibat, saudara. Iya, negara Kristen. Perang Dunia Pertama itu adalah perang antara negara Kristen. Dan yang berperang itu sebetulnya anak cucunya Ratu Victoria dari Inggris. Anak cucunya Victoria itu kawin sama raja ini, kawin sama raja itu, sehingga raja-raja di seluruh Eropa itu menjadi ada ikatan darah dengan Raja Inggris. Atau anaknya Ratu Victoria itu berapa, enggak tahu saya lah ya. Raja Jerman, Raja Rusia, Raja Austria, Raja KB itu keturunan Victoria. Kristen, mereka berperang. Sebut Perang Dunia Pertama. Bulan Juli. Di front Prancis berhadapan tentara Jerman dan tentara Inggris Prancis sekutu. Bulan Desember mereka sepakat, ya Natal kita akan gencatan senjata. Ya weh, mulai tanggal 24 Desember sampai tahun baru gencatan senjata. Gencatan senjata. Jadi saudara-saudara tanggal 24 Desember gini nih, berhenti, tidak ada tembakan. Semua tidak ada orang. Di front garis depan juga tidak ada orang, sembunyi semua. Dulu dalam Perang Dunia Pertama itu tentara menggali parit. Mereka sembunyi di parit itu. Sepi, tidak ada tembakan, tidak ada gerakan pasukan. Di malam tanggal 25 yang malam hari, ada satu tentara Jerman nyanyi Malam Kudus dalam bahasa Jerman. Nah, sebentar kemudian diikuti temannya. Akhirnya
seluruh front Jerman itu nyanyi Malam Kudus. Di seberang sana, berapa ratus meter, itu tentara Inggris dan Prancis. Lalu mendengar, di seberang sana nyanyi Malam Kudus. Mereka mulai rengeng-rengeng mengikuti. Lalu akhirnya mereka nyanyi Malam Kudus juga. Sana nyanyi Malam Kudus, sini nyanyi Malam Kudus. Di medan peperangan. Setelah itu mereka nyanyi berapa lamanya. Ada satu tentara Jerman muncul dari parit perlindungannya. Dan secara refleks tentara Inggris mulai menyiapkan senjatanya. Tapi mereka lihat tentara Jerman ini jalan sambil nyanyi tidak bawa apa-apa. Sementara kemudian diikuti teman-temannya, semua tidak bawa senjata. Maka di pihak Inggris dan Prancis juga keluar dari parit perlindungannya, tidak bawa senjata. Bertemulah mereka. Lalu sama-sama nyanyi Malam Kudus dalam bahasa masing-masing. Malam Kudus disusul dengan nyanyi, susul menyusul dengan bermacam-macam lagu Natal yang mereka ketahui. Ada damai. Besok paginya, tidak selesai, dilanjutkan. Mereka berpesta dengan seada-adanya yang mereka miliki di medan perang. Mereka saling tukar kado apa yang mereka miliki. Di medan perang mereka tidak punya banyak hal. Ya, tukar kado dengan musuhnya. Lalu ada yang menemukan bola, mereka main bola. Selama hari-hari gencatan senjata Natal itu, mereka damai, sejahtera, bersuka cita, ya, melupakan segala sesuatunya. Sampai ada orang bilang, aduh kalau gencatan senjata ini berlangsung sebulan, perang dunia pertama bubar dah, nggak jadi perang, karena semua damai. Tapi kemudian tahun baru gencatan senjata berakhir, komandan-komandan mengambil alih komando, semua kembali ke parit perlindungan dan tembakan dimulai. Dan sejak itu, saudara, ya, peperangan berlanjut terus, tidak pernah ada ceasefire, tidak pernah ada gencatan senjata sampai Perang Dunia Pertama berakhir. Kalau saya tidak salah itu yang mati karena Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama itu 25 juta orang mati. Pesannya sederhana. Pada waktu Yesus menjadi Tuhan, pada waktu Yesus disembah, damai sejahtera. Masalah apapun, bahkan peperangan yang besar pun hilang. Tapi pada saat aku mulai memerintah, damai sejahtera itu langsung hilang. Pada waktu manusia mulai memerintah, damai sejahtera itu langsung hilang. Saudara-saudara, mari kita bukan cuma merayakan Natal begitu saja, tapi kita orang-orang yang sudah menyambut Yesus, menyerahkan pimpinan hidupan kita kepada Tuhan Yesus. Seterusnya, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, sepanjang hidupku, seumur hidupku. Sepanjang hidupku. Saya tidak hafal tapi pakai pikiran soalnya. Sepanjang hidupku, ya. Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Ada kemuliaan bagi Allah. Ada damai sejahtera. Allah ditinggikan. Allah ditinggikan. Saya akhiri khotbah pagi ini. Kita berdiri bersama-sama main musik ya. Saya tadi minta nyanyi kemuliaan bagi Allah. Mari kita berdiri sama-sama.